Partai Bulan Bintang sejak berdiri pada bulan Juli tahun 1998 sampai sekarang telah mengalami masa pasang surut yang sangat panjang, bahkan surutnya lebih panjang daripada pasangnya. Lahir dari rahim reformasi, Partai Bulan Bintang atau PBB hadir sebagai entitas politik baru yang langsung mendapat sambutan hangat masyarakat. Girah para aktivis Islam yang memilih partai politik sebagai jalan dakwah kembali bergairah. Namun, masa-masa indah Partai Hijau yang dideklarasikan di Jakarta pada 26 Juli 1998 ini tidak berlangsung lama. Partai Bulan Bintang yang sempat menerangi jagat politik Indonesia, sinarnya perlahan meredup dan diambang padam. Seperti yang dikatakan Yusril Ihza Mahendra, masa surut PBB lebih panjang ketimbang pasangnya. Ibarat jamur di musim penghujan, ratusan partai politik muncul seiring tumbangnya rezim Orde Baru. Pada Mei 1998, ada 141 partai politik yang berhasrat kuat mengikuti pemilu 1999. Namun, dari ratusan nama itu, hanya 48 partai politik yang mendapat restu dari Kementerian Hukum dan HAM untuk maju dalam pemilu 1999. Selain diikuti parpol lama, pemilu pertama di era reformasi diramaikan puluhan parpol baru. Mereka diantaranya Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia Supeni, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Pilihan Rakyat, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Cinta Damai, dan lain-lain. Digelarnya pemilu 1999 ini merupakan salah satu tuntutan reformasi dengan mempercepat pemilu dari yang semestinya digelar pada 2002. Adapun pemilu terakhir di masa Orde Baru dilangsungkan pada Mei 1997, namun itu tidak mendapat legitimasi publik. Kendati diikuti 48 partai politik, hanya 21 partai yang mendapat kursi di DPR. Di peringkat 1 ada PDI Perjuangan yang meraih 154 kursi. Disusul Golkar, P3, PKB, PAN, PBB, Partai Keadilan, PKP, PNU, dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Sebagai partai pendatang baru dalam pemilu 1999, Partai Bulan Bintang berhasil menempati posisi 10 besar dengan perolehan 2 juta lebih suara, sehingga berbuah 13 kursi di DPR RI. Sejak awal, Partai Bulan Bintang lahir dengan membawa asas Islam. Selain Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ada banyak organisasi bernafas religi yang turut membidani kelahiran PBB. Di antaranya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Pelajar Islam Indonesia. Kehadiran partai yang satu ini pun membawa satu nama besar yang melekat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah Muhammad Natsir yang menjadi tokoh sentral Partai Masyumi. Tak heran, di awal kemunculannya, PBB tampil percaya diri dengan jargon, "Dulu Masyumi, sekarang Bulan Bintang. Dulu dikagumi, sekarang disayang." Kita mewarisi spirit, semangat, cita-cita dari Partai Masyumi itu dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan politik sezaman pada zaman sekarang yang sudah jauh berbeda dengan situasi 15 tahun keberadaan Partai Masyumi pada tahun 1945, tahun 1960. Situasi kita sudah jauh berubah dan situasi kita jauh berbeda. Nah, ketika Masyumi bubar pada tahun 1960, pendukung utama Masyumi yang disebut dengan anggota istimewa Masyumi, semula itu adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kemudian berkembang, ada masuk Persatuan Islam, ada Al-Irsyad,
ada Nahdlatul Wathon, ada Matlaul Anwar, ada Jamiatul Wasliyah, ada Al-Ittihadiyah, ada Persatuan Ulama Seluruh Aceh, dan lain-lain organisasi. Tapi ketika Masyumi bubar tahun 1960, ya partai ormas-ormas itu tetap hidup sendiri-sendiri. Ada NU sudah lebih dulu keluar dari Masyumi tahun 1952. Muhammadiyah kemudian jalan sendiri, Jamiatul Wasliyah juga begitu, dan seterusnya. Sehingga ketika di era reformasi tahun 1998 ada kesempatan untuk mendirikan kembali partai-partai politik akibat perjuangan kita semua. Saat memberi pernyataan politik dalam Milad ke-23 PBB yang digelar secara daring pada 18 Juli 2021, Yusril mengaku bersyukur umur PBB lebih panjang dibanding Partai Masyumi. Namun, ia pun mengakui kalau PBB belum berbuat banyak untuk bangsa ini, sedangkan Partai Masyumi selama 15 tahun keberadaannya telah meninggalkan amal yang sangat banyak bagi Republik ini. Berawal dari federasi yang menaungi organisasi Islam pada masa pendudukan Jepang, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi menjelma jadi partai politik pada 7 November 1945. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tercatat sebagai anggota istimewa Masyumi. Pada tahun 1950, Ketua Masyumi Muhammad Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. Pengangkatan itu tidak lepas dari peran Natsir dalam menyatukan kembali Republik Indonesia menjadi negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk federal. Dalam pemilu pertama yang digelar pada 1955, Masyumi finish di urutan kedua setelah Partai Nasional Indonesia. Masyumi menguasai 20,9% suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan. Perolehan suara sebanyak 7.789.619 mengantarkan 112 kader Masyumi duduk di kursi konstituante. Namun, umur Partai Masyumi terbilang tidak panjang. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Masyumi setelah sejumlah pimpinannya terlibat dalam pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Lalu kita menggelendengkan, kita punya fokus kepada segala penyelesaian hal itu. Lalu kita suruh pulang. Sejarah kepartaian memang selalu mengalami pasang surut. Partai besar bisa jadi partai kecil. Partai kecil satu ketika bisa saja menjadi partai besar. Semua tergantung kepada dinamika politik yang berkembang pada sebuah bangsa dan juga sangat tergantung kepada aturan-aturan yang dibuat di dalam negara itu yang seyogianya memberikan kesempatan yang adil, fair bagi semua pihak, tidak terkecuali partai besar ataupun partai kecil. Saat berbicara dalam Muktamar ke-6 PBB yang dilangsungkan di Bali pada pertengahan Januari 2025, Yusril mengatakan, semua warga negara punya kesempatan yang sama dalam berpolitik, baik si kaya raya maupun kaum papa. Dalam suksesi kepemimpinan nasional, nama Yusril Ihza Mahendra pernah menjadi epicentrum. Pada 1999, ia hampir menjadi Presiden Indonesia setelah menjadi satu-satunya calon yang menyerahkan berkas pendaftaran secara lengkap. Namun, lantaran terjadi dinamika politik yang di luar kendali, Yusril mengundurkan diri dan memberi peluang kepada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk menduduki kursi Presiden Indonesia. Di masa pemerintahan Gus Dur, Yusril ditunjuk menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Namun, lantaran di tengah perjalanan terjadi ketidakcocokan di antara mereka, Gus Dur memecat Yusril dari jabatannya. Setelah Gus Dur dilengsarkan dan diganti Megawati Soekarno Putri, Yusril kembali diajak masuk kabinet dengan menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.
Di masa Susilo Bambang Yudhoyono, presiden terpilih dalam pemilu 2004, Yusril kembali menjadi bagian dari pemerintah setelah ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara. Tapi, kendati Yusril selalu mendapat jatah menteri, dari pemilu ke pemilu PBB mengalami penurunan suara. Dari semula 13 kursi pada 1999 berkurang jadi 11 kursi di pemilu 2004. Nasib lebih tragis dialami PBB dalam pemilu 2009. Di bawah kepemimpinan MS Kaban, PBB hanya mampu mengumpulkan 1,7% suara. Angka itu masih jauh dari ambang batas parlemen sebesar 2,5%. Kader-kader Partai Bulan Bintang pun harus angkat kaki dari Senayan. Nasib PBB di pemilu 2014 lebih buruk lagi. Perolehan suaranya mentok di angka 1,5%. Begitupun dalam pemilu 2019, perolehan suara PBB semakin terpuruk dan harus puas dengan hasil 0,79%. Dalam pemilu 2024, PBB lagi-lagi ambruk. Perolehan suaranya sangat minim, yakni 0,32%. Kendati sudah berumur lebih dari 2 dekade, pucuk pimpinan Partai Bulan Bintang tidak pernah lepas dari 2 orang. Mereka adalah Yusril Iza Mahendra dan MS Kaban yang bergantian menjadi ketua umum partai. Pada pertengahan Mei 2024, Yusril Iza Mahendra mengundurkan diri dari jabatan ketua umum PBB dan posisinya diganti Fahri Bahmid yang berperan sebagai pejabat ketua umum. Tak lama setelah itu, PBB dilanda konflik internal. Yusril Iza Mahendra dituding sebagai otak utama dari kekisruhan partai yang dimulai dengan pencopotan Afrian Syahnur sebagai sekjen PBB. Ia diduga memanipulasi dokumen permohonan pengesahan ADART dan struktur baru ke Kemenkumham. Namun, Yusril membantah tudingan tersebut karena sudah tidak lagi menjabat ketua umum PBB. Menurutnya, kewenangan mengangkat sekjen ada di tangan ketua umum atau pejabat ketua umum yang kala itu dipegang Fahri Bahmid. Kini, setelah melalui proses muktamar ke-6 di Bali, kursi ketua umum PBB dikuasai Gugum Ridho Putra yang sebelumnya menjabat ketua Mahkamah Partai. Pria kelahiran 1998 yang merupakan keponakan Yusril Iza Mahendra ini melambungkan optimismenya menatap pemilu 2029. Ini momentum yang sangat penting bagi Partai Bulan Bintang, terutama ada banyak regulasi-regulasi yang sudah berubah ya, mengenai presidensial threshold, mengenai parliamentary threshold, yang harapannya mudah-mudahan ke depan bisa memberikan ekosistem yang lebih baik kepada partai-partai seperti Partai Bulan Bintang untuk bisa menapaki jalan politik yang lebih baik di level nasional. Di bawah kendali Gugum Ridho Putra, akankah Partai Bulan Bintang kembali bersinar terang seperti di dekade pertama kemunculannya?